Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat semuanya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri adalah pengarang cerita dahulu kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala qarabatihi wa ahli sahabati Rasulillah ajma'in. Khususan ila hadratin Ruhi Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Fatihah. Kita di sini akan memulai pembelajaran kitab Tijan Ad-Daruri dalam rangka pesantren Ramadan. Bagian yajibu ala kulli mukallafin. Kita melogat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin. Kan saban-saban jalma mukallaf. Namun ayat ibadah yang namanya mukallaf karena perkara yajibu an wajib itu perkara pihak pilih ta'ala di hakna Gusti Allah Ta'ala. Wama sareng perkara yastahilu anu mustahil itu perkara. Wama sareng perkara yajuzu anu menang itu perkara. Silakan baca bersama-sama. Siapa yang mau baca lebaran? Ya, semuanya mau baca. Ibu pilih ya salah satu. Perwakilan dari laki-laki terlebih dahulu. Silakan Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf. Naon aya alfa yanta mangkon mukallaf ma kana perkara yajibu an wajib itu perkara fi haqihi ta'ala ihakna Gusti Allah Ta'ala.
Wama sareng perkara yastahilu anu mustahil itu perkara, wama sareng perkara yajuzu anu menang itu perkara. Ya, bagus. Terima kasih saudara Tio telah membacakan logatan kitabnya. Sekarang perwakilan untuk perempuan dari Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib kalau mungkin kata-kata dalam mukalla. Naon akan dialipat antara mukalla. Maka perkara jadi anu wajib itu perkara. Pihak kita Allah pihak Gusti Allah Ta'ala. Wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil perkara. Wa ma sareng perkara yajuzu anu menang perkara. Ya, terima kasih kepada Teja yang telah membacakan logatannya. Sekarang kita baca lagi bersama-sama sekali lagi. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib atas setiap orang mukallaf, yaitu muslim yang balik lagi berakal, mengetahui hal yang wajib dalam hak Allah Subhanahu wa taala, yang mustahil serta yang jaiz atau boleh. Yajibu ala kulli mukallafin di sini, yaitu wajib itu ada tiga macam. Ada tiga macam ya. Yang pertama wajib menurut syarak, yang kedua wajib menurut akal, yang ketiga wajib menurut adat. Kalau wajib menurut syarak yaitu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang akan mendapat pahala apabila melaksanakannya dan akan disiksa apabila meninggal. Itu menurut syarak. Kalau menurut akal gimana? Maka yang tasawwuf fil akli adamu, sesuatu yang tidak tergambar, yang akal kita tidak akan paham kalau perkara tersebut tidak ada. Adapun kalau wajib menurut adat, yaitu kebiasaan. Nah, jadi ala kulli mukallafin ini wajib di sini adalah wajib menurut syarak. Apabila seseorang mengetahui kepada Allah, marifat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Apabila dia tidak marifat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan siksa. Ya, di sini kalau diwajibkannya kepada orang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Nah, orang mukallaf adalah yang balik lagi berakal, yang memiliki akal yang sempurna, akal yang sehat, yaitu yang tidak gila dan bukan anak kecil. Itu yang berakal sehat. Yang kedua yaitu balik. Ya, balik itu kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi atau sempurnanya umur 15 tahun. Apabila sudah 15 tahun, baik dia belum haid atau belum mimpi basah, termasuk dia sudah balik. Nah, balik di sini yang begitu ya. Wajib kepada setiap mukallaf yaitu yang muslim balik lagi berakal, harus mengetahui atau beriman kepada Allah. Baik dia misalkan dia muslim ataupun yang non-muslim. Nah, baik yang muslim atau non-muslim, dia harus marifat atau beriman kepada Allah. Selanjutnya, ayat arifah. Mukallaf harus mengetahui apa? Mengetahui tentang marifat kepada Allah. Nah, mengetahui apa marifat kepada Allah itu diantaranya mengetahui sifat yang wajib bagi Allah ada 20, yang mustahilnya 20, yang jaiznya 1. Nah, misalkan kita mengetahui sifat-sifat Allah. Nah, sifatnya yang seperti apa? Baik yang ijmali atau yang tidak tafsiri. Ijmali itu apa? Secara garis besar. Kalau tafsiri secara terperinci. Kalau secara garis besar contohnya gimana? Sifat yang dimiliki Allah 20,
mustahilnya 20, jaiznya 1, hanya apa itu saja. Nah, kalau terperinci, kalau tafsili, secara terperinci apa sifat yang wajib Allah 20, mustahilnya 20, jaiznya 1 beserta dalilnya. Dalil sifat wujud apa? Misalkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan apa pengertiannya, penjelasannya, tafsirannya pun apa itu makrifat secara terperinci. Kalau misalkan contohkan kepada kita manusia, kalau kita kenal secara garis besar, misalkan Neng Hilda, kenal sama Neng Hilda? Neng Hilda yang mana? Yang tinggi, putih, cantik misalkan. Itu secara garis besar. Tapi kalau secara terperinci, tahu Neng Hilda? Tahu. Yang mana? Yang tinggi, putih, cantik, anaknya siapa, mamanya siapa, bapaknya siapa, misalkan orang mana, nah sifatnya seperti apa, itu namanya terperinci. Nah, ulama di sini ada 5 pendapat tentang orang yang makrifat tanpa dalil, tidak mengetahui dalilnya baik secara ijmali garis besar ataupun tafsili secara rinci. Hanya mengetahui bahwa Allah itu memiliki sifat yang wajib 20, mustahil 20, dan jaiznya 1. Tidak tahu tentang masalah dalil. Maka di sini ulama berpendapat ada 5 pendapat. Yang pertama, menurut Syekh Sanusi dan Ibnu Arabi, makrifat tanpa dalil ini imannya tidak sah, tidak diakui keimanannya, dianggap tidak beriman. Pendapat yang kedua, makrifat tanpa dalil, imannya sah-sah saja, baik dia orang Islam ataupun orang Islam. Pendapat yang ketiga, makrifat tanpa dalil, bagi yang bodoh sah imannya dan tidak berdosa. Bagi yang pintar sah juga imannya tapi mendapat dosa. Kenapa dia pintar tapi tidak mau berpikir? Itu. Yang keempat, makrifat tanpa dalil, sah-sah saja imannya dan tidak berdosa. Dia diakui beriman dan pula tidak berdosa. Asalkan dia taklid. Taklid itu apa? Mengikuti kepada orang yang paham Al-Quran dan hadis, yang paham tentang dalil-dalil makrifat kepada Allah. Yang kelima, yaitu makrifat tanpa dalil, sah imannya dan tidak berdosa juga. Diakui orang beriman dan tidak berdosa. Bahkan menjadi haram pemikiran dalil apabila tercampur dengan pemikiran para filsuf. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Mayajibu bihaqi ta'ala. Nah, tadi kan wajib itu ada berapa? Ada sih. Wajib secara syar'i, syariah, atau wajib secara ada, atau juga wajib secara apa? Kalau wajib ala kulli mukallafin itu wajibnya secara syar'i. Apabila tidak melaksanakan berarti dosa, apabila melaksanakan mendapat. Nah, kalau di sini berbeda. Mayajibu bihaqi ta'ala di sini, yajibu di sini bukan wajib secara syar'i, tapi wajib secara seperti apa? Malah yang terluar fir'akli ada mukmu. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal beriji kalau tidak ada. Akal kita tidak akan paham kalau tidak ada. Baik yang wajib, yang mustahilnya, ataupun yang jaiznya di sini, yaitu tentang wajib, mustahil atau jaiz menurut akal. Kita kasih contoh di sini sifat yang wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1. Contohnya di sini ibu ambil contoh tentang sifat wajib. Misalkan sifat wajib di Allah yaitu sifat wujud. Wujud artinya apa? Ada. Mustahil ada. Ada artinya apa? Tidak ada. Apa kita kalau tidak kalau Allah ada? Pak? Mana dalilnya? Adanya Allah. Sama-sama. Pemikiran kalian, paham? Apa dirinya ada apa? Ada yang menciptakan tidak? Mustahil tidak ada yang menciptakan. Begitupun Allah, mustahil Allah tidak ada. Kan alam dunia ini ada. Kalau Allah tidak ada, akal kita tidak akan sampai, tidak akan mengerti. Adanya tekstil, ada yang menciptakan. Berarti mustahil tidak ada yang menciptakan. Mustahil ya itu. Jadi Allah itu ada, mustahil tidak ada. Adanya Allah kalau kita paham karena ada buktinya yaitu penciptaan Allah. Kalau Allah tidak ada, akal kita tidak akan paham. Sebab ada buktinya bahwa adanya alam semesta. Jadi Allah mustahil tidak ada. Selanjutnya yang jaiz.
Tidak boleh. Ma yatasawwar fil akli wujuduhu wa ada mu. Kalau yang mungkin yang jamin istilah artinya boleh, maka akal kita akan paham baik ada ataupun tidak ada. Mau Allah menciptakan alam semesta, mau tidak, mungkin tidak. Boleh tidak Allah menciptakan alam semesta? Kalau tidak menciptakan, boleh tidak? Misalkan Nurdin diciptakan di sini, boleh Nurdin diciptakan? Kalau Nurdin tidak diciptakan, boleh? Nah, kalau sifat yang wajib dan mustahil itu sifat Allah. Tapi kalau yang jaiz, yang boleh itu adalah perbuatan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, boleh-boleh saja. Mau tidak menciptakan pun boleh. Mau Allah menciptakan makhluk, yaitu Nurdin misalkan, ataupun tidak menciptakan Nurdin, boleh-boleh saja. Jadi mungkin bagi Allah untuk menciptakan suatu makhluk atau suatu benda. Kesimpulannya, kewajiban sebagai orang yang mukallaf harus mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wajib, mustahil, jaiz Allah Subhanahu wa taala. Beserta dalilnya ya, baik yang tafsiri ataupun yang ijmali. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, semuanya aktif. Kalian mau bertanya, itu pilih salah satu aja ya. Silakan aktif. Mau bertanya apa? Apakah orang yang tidak beriman kepada Allah mereka berdosa dan akan disiksa? Ya, ini terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa dia? Misalkan yang tidak masuk Islam ataupun orang kafir, dia tidak beriman kepada Allah, berdosa tidak? Berdosa. Karena tadi disebutkan wajibnya kepada setiap makhluk, baik dia yang beriman ataupun yang tidak beriman, wajib untuk makrifat kepada Allah. Apabila dia tidak makrifat, tidak beriman kepada Allah, maka dia akan berdosa dan nanti akan disiksa oleh Allah. Kalau seperti itu kita sederhanakan. Misalkan Pak Uji memiliki orang tua, Pak Uji dikasih jajan, dikasih makan, difasilitasi, dikasih pendidikan sama orang tua, tapi Pak Uji tidak tunduk kepada orang tua, berdosa tidak? Berdosa. Begitupun dengan orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman sudah difasilitasi oleh Allah, ada alam semesta, dia dikasih anggota tubuh yang sempurna, diberi mata beserta fungsinya untuk melihat, diberi kaki beserta fungsinya untuk berjalan, tapi dia tidak mau beriman, tidak mau makrifat kepada Allah, maka dia berdosa karena akan disiksa. Sampai sini paham? Kita akan terlebih dahulu ya. Coba semuanya,
Alhamdulillah, kajian dari kitab Pendidikan Nadarul kita sudah selesai. Semoga kita semua paham dan mengerti kepada pengajian pada hari ini dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mau thalabul ilmi mencari ilmu untuk menggugurkan kewajiban sebagai orang muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, menurut kalian kesan dari pesantren Ramadan ini apa sih? Kalau menurut aku sih pesantren Ramadan ini sangatlah bagus. Bagus gimana? Iya, walaupun sebentar tapi sangat terasa perubahannya. Iya gak sih? Ini sih dengan Kita jadi rajin mengaji, anak kita jadi semakin baik. Apalagi dengan adanya mengaji kitab Kuning Tijan Tadarus ini, kita jadi bisa merasakan seperti mengaji di pesantren tahu. aku setuju. Pesan aku untuk pesantren Ramadan selanjutnya harus menerapkan budaya belajar seperti di pesantren supaya kita yang nggak mondok tetap merasakan belajar seperti di pesantren. Setuju.